Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini perkenalkan, nama kakak adalah Karusmiati dan kakak adalah sebagai pembina Pramuka di Ambalan Krisna Suci SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Di sini kakak akan menjelaskan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah mengenai Pramuka Penegak. Pramuka Penegak, Gerakan Pramuka. Apa yang dimaksud gerakan Pramuka? Kakak rasa kalian sudah paham ya, walaupun hanya sekilas info atau juga hanya beberapa informasi yang kalian dengar. Dan di sini kakak akan jelaskan mengenai gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan. Jadi di sini juga di Indonesia kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya memiliki jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan Pramuka. Kalian sudah paham mengenai tingkatan di Pramuka dari mulai tingkat Pramuka Siaga, usianya 7-10 tahun. Kakak rasa kalian sudah tahu ya, Pramuka Siaga itu di mana? Yaitu dia berada di sekolah SD yang usianya masuk 7-10 tahun. Dari mulai kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 atau kelas 4. Yang jelas pesertanya harus 7 sampai dengan 10 tahun. Lalu ada lagi tingkatan Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang usia 11 sampai dengan 15 tahun. Pramuka Penggalang masih ada juga yang di SD, kira-kira kelas 4, 5, dan kelas 6. Yang jelas peserta didiknya harus usia 11 tahun. Kalau di SD itu 11 sampai 12 tahun. Dan dilanjutkan lagi di SMP. SMP usia 13 sampai dengan 15 tahun itu masuk dalam tingkat Pramuka Penggalang. Di usia kalian sekarang masuk di SMA Negeri 5 Kota Tangerang, berarti kalian memasuki usia Pramuka Penegak, yaitu usia 16 sampai dengan 18 tahun. Nah, di sini usia penegak 16 sampai dengan 20 tahun. Jika kalian melanjutkan kuliah, kalau usia kalian masih 16 sampai 20 tahun, itu masuk ke dalam usia penegak. Tapi jika kalian lebih dari 20 tahun, yaitu 21 sampai dengan 25 tahun, kalian masuk ke dalam Pramuka Pandega. Kakak harapkan kalian sudah jelas untuk tingkatan Pramuka. Baiklah, dilanjutkan kembali, yaitu kelompok golongan anggota yang lain yang lebih dari 25 tahun, itu masuk ada golongan Pramuka yang dinamakan Pembina Pramuka. Ada lagi Andalan Pramuka, Korps Pelatih Pramuka, Bamong Saka Pramuka, Staf Kuartir dan juga Majelis Pembimbing. Nah, mereka usia lebih dari 25 tahun. Dan biasanya mereka yang masuk ke kelompok ini adalah mereka yang sudah mempunyai sertifikat di dalam kepramukaan. Untuk menjadi seorang pembina itu harus mempunyai sertifikat, minimal kursus mahir dasar atau juga kursus mahir lanjutan. Kakak rasa kalian sudah jelas sampai di sini? Baiklah, dilanjutkan lagi. Apa itu kepramukaan? Kalian sering mendengar kepramukaan. Nah, di sini yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah. Maksud di luar lingkungan sekolah itu tidak harus di dalam sekolah,
Kegiatan ini bisa dilakukan di luar sekolah. Ya, bisa di alam terbuka di luar sekolah, di pegunungan, di kegiatan lainnya, di tempat-tempat di luar lingkungan sekolah. Ya, dan juga di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, itu sudah jelas menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan. Jadi kita harus berpedoman dengan prinsip dasar kepramukaan dan juga metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Lanjut lagi. Nah, di sini penegak. Ya, di sini penegak dari Lord Baden-Powell menjelaskan bahwa penegak adalah kelompok persaudaraan di alam terbuka dan pengabdian. Mereka adalah penjelajah di alam terbuka. Orang yang berkemah di hutan-hutan yang mampu mengurus diri sendiri sekaligus mampu dan siap melayani masyarakat. Mereka merupakan kelompok senior dalam gerakan kepanduan orang muda yang usianya 17 tahun ke atas. Ini menurut pendapat dari Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia. Istilah penegak. Istilah penegak diambil dari kiasan Romantika Perjuangan Bangsa Indonesia tahun 1945. Masa penegakan kemerdekaan. Masa penegak adalah masa transisi menuju kedewasaan dan menegakkan jati diri. Jadi kalian masuk ke dalam golongan penegak karena kalian sudah masuk ke SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Rata-rata sudah jelas sekali usia kalian sudah masuk ke dalam golongan penegak, yaitu usia 16 tahun ke atas. Nah, di sini golongan penegak, golongan di dalam kelompok remaja awal dan juga remaja madya. Jadi dia dikelompokkan ke dalam anggota muda. Karakteristik usia penegak. Dalam usia 16-20 tahun, pertama kalian sudah jelas sekali mempunyai karakter, sifat, watak yang ingin bebas dari pengaruh orang tua. Lalu juga mulai membentuk jati diri, mulai membangun idealisme, memiliki semangat yang kuat, ada kecenderungan agresif, agak sulit dicegah kemauannya bila tidak melalui kesadaran rasionalnya. Suka berdebat, belajar menangani hubungan interaksi dengan lawan jenis. Nah, inilah karakteristik usia golongan penegak. Nah, di sini problem-problem yang dihadapi dalam usia penegak sudah jelas sekali adanya berbenturan antara rasio dan emosi. Itulah yang namanya usia penegak, usia muda. Lalu juga beragamnya minat dan perhatian sehingga menimbulkan dinamika yang terkadang ekstrim. Rata-rata pemahaman masih pada tataran permukaan walaupun terkadang sisi filosofis. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat. Kalian lebih senang sekali dengan gadget, ya kan? Dengan handphone, lebih banyak main HP. Iya, itulah dengan perkembangan teknologi informasi ini lebih cepat sekali. Tapi di sini kakak harapkan kalian boleh memakai handphone, baik main gadget, tetapi harus bijak dalam penggunaan. Nah, di sini juga pembina tidak dalam problem yang ada juga pembina kadang-kadang juga tidak mengikuti perkembangan dari pemuda ini atau dari usia kalian. Nah, prinsip dalam pembina dalam penegak itu prinsipnya dari, oleh, dan untuk penegak.
Yang jelas kalian harus dibimbing oleh orang dewasa. Jadi tidak boleh sendiri. Jadi harus dikonsultasikan, didampingi oleh orang dewasa yang paham dan mengerti dengan kegiatan pramuka. Nah, inilah moto untuk penegak. Kayulah kole atau perahumu sendiri. Tapi yang jelas harus di dalam pengawasan orang dewasa. Golongan penegak, perkembangannya di Indonesia sejak permulaan kepanduan masuk di Indonesia, masa itu nama golongan ini bermacam-macam. Dari mulai disebutnya penuntun, penghela, pandu, dan lain sebagainya. Anggota golongan ini antara lain yang bergabung pada saat itu adalah Pandu Surya Wirawan dan Nisbul Watan. Nah, di sini mereka banyak masuk ke peta dan kemudian menjadi tulang punggung revolusi kemerdekaan. Informasi yang kakak dengar awal dari angkatan-angkatan bersenjata sebelum kita punya angkatan bersenjata itu pertama adalah Pandu sebagai tulang punggung revolusi. Jadi di sini banyak membantu pada saat itu perlawanan pada zaman Hindia Belanda dalam merebut kemerdekaan. Nah, tujuan adanya pembinaan penegak. Yang pertama ada jelas sekali di sini ada 4 tujuan dalam pembinaan penegak. Yang pertama pembinaan membentuk karakter atau inteligensia. Lalu hastakarya, keterampilan, kesehatan dan kekuatan, lalu juga yang jelas pengabdian pada masyarakat dan sikap kewarganegaraan. Nah, inilah 4 tujuan utama pembinaan dalam gerakan pramuka, terutama untuk penegak, golongan penegak. Orientasi pembinaan penegak. Ada prinsip di sini yaitu 3 sumbu orientasi pembinaan. Yang pertama adalah orientasi ke atas, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalian harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, orientasi ke dalam. Yang jelas adalah terhadap diri pribadi, diri sendiri. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hati kalian harus dijaga, sikap kalian harus dijaga. Jadi rohani kalian harus dijaga. Selain kalian menjaga jasmani, rohani pun harus dijaga. Bersih, ya, positive thinking. Selalu berpikir positif, tidak negatif. Ya, tegakkan jiwa-jiwa kemanusiaan kalian. Ya, kerjasama, tolong menolong. Dan selain itu juga ada orientasi keluar terhadap lingkungan dan masa depan. Ya, tadi yang Kak Rusmi jelaskan, yaitu salah satunya tolong menolong. Nah, itu kamu menolong sesama manusia. Juga jangan lupa menjaga lingkungan. Dari yang terkecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu bakti kalian terhadap lingkungan. Dan juga disitulah salah satunya menjaga kelestarian hidup lingkungan. Jadi merupakan masa depan. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Dan ini adalah harus kamu terapkan dari lingkungan yang kecil. Buang sampah dulu pada tempatnya, di lingkungan tempat kalian tinggal, di lingkungan sekolah, tempat kalian sekolah, dan selain itu juga di lingkungan nanti yang lebih luas lagi. Tetapkan masa depan kalian, cita-cita kalian. Tapi sebelumnya harus kamu manajemen dulu diri kalian secara personal, secara pribadi dari dalam diri. Baru setelah itu kamu bisa mengabdi ke lingkungan luar atau keluar diri kamu masing-masing. Nah, inilah 3 sumbu orientasi pembinaan, ya, yaitu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan dan juga masa depan. Nah, jelas ya? Kakak rasa paham dan jelas sampai di sini. Dalam kegiatan penegak, di sini kakak akan menjelaskan. Yang pertama, itu pembinaannya apa? Yaitu bina diri. Bina diri adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan jiwa dan keterampilan dengan cara menuntut ilmu pengetahuan. Jadi kalian harus menuntut ilmu,
benar-benar belajarnya, harus fokus. Ya, ilmu bukan hanya ilmu sekolah, tapi ilmu-ilmu yang positif, yang bermanfaat buat kehidupan kalian. Dan juga salah satunya di pramuka nanti kalian akan diajarkan pengetahuan-pengetahuan tentang kepramukaan. Lalu juga keterampilan-keterampilan tentang kepramukaan. Bagaimana cara kalian bertahan hidup, ya, survival. Lalu bagaimana cara kalian dewasa, bersikap, bertingkah laku. Bagaimana cara kalian berorganisasi dari mulai kelompok kecil sampai kelompok besar. Nah, di sini di pramuka nanti akan diajarkan dan akan dibimbing. Yang kedua adalah bina kesatuan. Bina satuan merupakan upaya terus-menerus mengabdikan diri pada perindukan. Di sini perindukan kalian di mana? Di sini adalah kalian ambalan. Berarti kalian sudah penegak, berarti ambalan. Ada juga perindukan siaga. Pasukan disebutnya penggalang. Kalau penegak adalah ambalan. Jadi bina satuan. Kalau siaga adalah perindukan, kalau penggalang adalah pasukan, kalau penegak adalah ambalan. Lalu ada lagi bina masyarakat. Bina masyarakat merupakan upaya dan semangat untuk menjadi penyuluh dan pelopor pembangunan di masyarakat. Nah, di sini kita sebagai anggota pramuka mempunyai kode kehormatan. Kode kehormatan di sini salah satunya adalah Trisatya. Kode kehormatan untuk penegak. Kalau untuk di siaga itu namanya Dwi Satya. Penggalang Trisatya, cuman ada perbedaan bahasa. Di penegak dan seterusnya itu Trisatya. Nah, ini bahasa Trisatya. Mungkin yang kalian aktif waktu di pramuka sudah paham apa itu Trisatya. Ya, biasanya kalau kegiatan pelantikan ulang janji, Trisatya ini akan diucapkan. Nah, di sini bahasanya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jelas, dari bahasa ini kalian harus menjalankan ya perintah Tuhan dan menjauhi larangannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, kalian harus bisa mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidup kalian sehari-hari. Ya, sebagai warga negara Pancasila, warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Menolong sesama hidup, ini juga harus kamu terapkan. Ya, kamu tidak boleh individualis, tapi bersama-sama. Jiwa kemanusiaan harus ditingkatkan dengan adanya menolong sesama hidup. Ikut serta membangun masyarakat. Kalian sudah mulai ikut serta dalam membangun masyarakat, walaupun sekup-sekup atau kegiatan-kegiatan yang masih sangat sederhana. Yang tadi sudah Kak Rusmi informasikan, ya, sebagai warga negara yang baik, ya, salah satunya tadi menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu hal yang sangat sederhana. Menjaga lingkungan di tempat di mana kalian tinggal. Ya, salah satunya juga kalian ikut aktif dalam kerja bakti, dalam kegiatan Karang Taruna, dan lain sebagainya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sederhana yang bisa kalian jalankan dalam ikut serta membangun masyarakat. Lalu juga jelas, sebagai anggota pramuka harus bisa menepati dasar dharma pramuka. Ya, jadi ini adalah Trisatya. Jadi ulang janji biasanya diucapkan pada ulang janji. Lalu ada lagi kode kehormatan penegak dasar dharma. Dasar dharma pramuka jelas sekali. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ya, kalian sudah paham? Patriot yang sopan dan kesatria harus punya sopan santun.
patuh dan suka bermusyawarah. Jadi segala sesuatunya harus dimusyawarahkan. Patuh dengan aturan tata tertib yang sudah diberikan, seperti menjalankan tata tertib sekolah. Rela menolong dan tabah. Kalian harus belajar untuk menolong sesama, ya, ikhlas, ridho, ya, bukan karena pamrih. Lalu rajin, terampil, dan gembira. Hemat, tidak boros. Ya, kalian juga harus belajar menabung, menyisipkan uang saku kalian, ya, cermat dan bersahaja. Disiplin, harus disiplin. Berani dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jujur ya, jadi dipercaya itu jujur. Tanggung jawab. Kerjakan tugas yang diberikan. Bahwa di sini kalian harus punya tanggung jawab karena kalian sudah lebih dewasa. Jadi harus mulai belajar punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Itu paling utama, baru terhadap orang lain. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selalu berpositif, berpikir positif, tidak boleh negatif, berkata yang baik-baik, dan berbuat baik. Nah, itulah kode kehormatan sebagai penegak yang harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kakak rasa kalian sudah paham apa yang kakak jelaskan? Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai tapak penegak. Pertama, kalian masuk ke SMA, Ambalan SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Dari mulai Penggalang. Kalian diterima di SMA Negeri 5 sebagai tamu penegak. Jelas di sini berasal dari Penggalang SMP ya. Lalu di sini yang berasal dari Penggalang SMP masuk ke SMA Negeri 5 sebagai tamu penegak. Lalu setelah itu ada penerimaan calon penegak. Nanti kalian diproses. Lalu ada menunjukkan pendamping kiri dan kanan dari kakak kalian. Nanti akan didampingin. Nah, setelah itu dinamakan penerimaan tamu penegak atau penerimaan tamu ambalan istilahnya. Awal kalian masuk ke dalam ambalan dari Penggalang masuk ke penegak dengan adanya penyematan kacu atau hasduk. Sekarang disebutnya hasduk, ya. Dulu familiarnya disebutnya kacu atau sekarang disebutnya hasduk atau setengah leher. Nah, nanti disematkan pada saat penerimaan tamu ambalan dari mulai yang tadinya memakai hasduk atau setengah leher Penggalang diganti dengan hasduk atau setengah leher penegak. Lalu setelah itu baru penerimaan calon penegak. Ya. Lalu setelah itu proses pengisian SKU. Nah, proses pengisian SKU Bantara. Yang dimaksud dengan penegak di sini adalah tingkatan Bantara, baru itu disebut penegak. Tapi kalau kalian tidak ikut Bantara, kalian belum disebut penegak. Melainkan sebagai anggota ambalan. Kakak rasa kalian paham ya yang kakak jelaskan? Nah, nanti ada kegiatan proses pengisian SKU. Ya, kurang lebih sekitar 3 bulan dalam pengisian proses SKU. Nanti kalian dites, tapi dikasih materi dulu. Maka kakak harapkan kalian nanti harus rajin mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan di Ambalan SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Itu wajib. Nanti di absen, ada daftar hadirnya. Wajib. Nantinya itu untuk mempengaruhi kenaikan kelas kalian. Jadi kakak harapkan kalian ikut kegiatan yang dilaksanakan di Ambalan SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Nah, juga di sini ada lagi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, adanya perjalanan suci, pengembaraan, ada renungan jiwa, ya. Lalu ada lagi kegiatan-kegiatan pelantikan Bantara setelah pengisian SKU, ada kegiatan pelantikan Bantara. Nah, di sini tidak boleh dihadiri oleh tamu atau calon penegak. Jadi di sini harus benar-benar calon-calon anggota yang mau jadi Bantara atau menjadi anggota pramuka penegak. Nah, kegiatan penegak.
Dalam merancang semua kegiatan kepramukaan, baik ini untuk golongan siaga atau penggalang atau penegak maupun pandega, itu harus memenuhi 3 unsur. Nah, jadi ini bukan untuk penegak saja, kegiatan ini, rancangan ini harus memenuhi 3 unsur yang melekat dalam pendidikan kepramukaan. Yang pertama, bersifat modern, isi dan bentuknya selalu mengikuti perkembangan. Jadi tidak jadul, mengikuti perkembangan zaman. Zaman now kalau kata istilah anak-anak sekarang. Nah, yang kedua itu harus ada manfaat. Harus memberikan manfaat bagi peserta didik. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pramuka harus memberikan manfaat bagi peserta didik. Lalu taat pada kode kehormatan yang tadi kakak sebutkan, yaitu yang pertama, yaitu kode kehormatannya Trisatya dan Dasa Dharma. Jadi tidak boleh menyimpang dari kode kehormatan yang ada, dari butir-butir yang ada. Ya, kakak rasa semoga kalian paham nih apa yang kakak jelaskan hari ini. Nah, jadi ada kegiatan penegak ya. Kegiatan penegak di gugus depan itu direncanakan melalui musyawarah ambalan dan dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Dewan Ambalan dengan bimbingan pembina. Seluruh kegiatan yang melibatkan penegak, baik yang diselenggarakan di tingkat ranting, cabang, daerah, maupun tingkat nasional, itu harus direncanakan dan juga harus dimusyawarahkan. Baik itu penegak putri, putra sesuai dengan tingkatannya. Dan juga melibatkan anggota pramuka penegak yang dikoordinasikan oleh Dewan Ambalan. Nah, di sini kalian sudah berpindah dari yang tadinya sebagai penggalang, sekarang menjadi anggota ambalan, yaitu sebagai anggota calon penegak. Kalian harus mengganti seragam kalian, jadi berbeda seragamnya. Jadi seperti ini bisa kalian perhatikan. Ini adalah seragam harian pramuka untuk penegak putra. Ya, jadi bajunya seperti ini. Kalian bisa lihat perbedaannya, kantongnya, ya, lalu garis bajunya. Nah, kita lihat lagi di sini juga ada, ini untuk yang Muslim, ya. Sebenarnya hampir sama ya. Nah, ini untuk seragam pramuka untuk yang Muslim, pramuka penegak putri. Jadi seperti ini, boleh dimasukkan jilbabnya atau hijabnya ke dalam kerak atau juga dikeluarkan. Nah, ini kakak rasa kalian paham sampai di sini. Yang non Muslim tinggal disesuaikan, ya. Bisa memakai lengan pendek atasnya, tapi untuk roknya kakak harapkan panjang. Nah, ini ada penggunaan tanda penegak, ya. Ini contohnya Jakarta Pusat, tapi nanti kalian bisa ganti. Di sini wilayahnya adalah Banten, ya. Nah, ini yang non Muslim, tapi non Muslim roknya kalau di kita umumnya dia memakai rok panjang, disesuaikan saja. Nah, lalu ada di sini nomor gugus depan, gudeg. Lalu ada logonya, contoh di sini DKI ya. Tapi di sini nanti kita pakai yang Banten. Lalu ada tanda-tanda yang lain. Nah, ini kalian bisa lihat penerapan tanda-tandanya. Nah, ini adalah tanda-tanda PKK untuk penegak. Pengorganisasian golongan penegak di tingkat gugus depan.
Dari mulai pramuka penegak dibagi menjadi kelompok kecil yang disebut atau dinamai sangga. Sangga itu adalah kelompok kecil, kurang lebih sekitar 8 orang satu sangganya. Ya, maksimal 10. Sangga dipimpin oleh seorang pimpinan sangga, dibantu oleh wakil pemimpin sangga. Nah, untuk sangga-sangga yang ada, 3-4 sangga, itu digabungkan menjadi kelompok besar, yang dinamai ambalan. Minimal 3-4 sangga. Lalu juga ambalan ini mempunyai kelompok pimpinan yang namai Dewan Ambalan Penegak. Lalu ada lagi pengurus Dewan Ambalan dibentuk melalui Musyawarah Ambalan Penegak. Nah, baiklah, demikianlah penjelasan dari Kak Rusmiati untuk mengenai pengenalan pramuka penegak buat kalian, dan di sini kakak memberikan soal latihan dan kakak harapkan kalian mengerjakannya dengan benar, dijawab dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, dan tolong dikirimkan ke Gmail sekolah. Ya, wajib dijawab semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan Kak Rusmi mohon maaf jika ada bahasa yang kurang berkenan dan tidak sempurna nanya presentasi Kak Rusmi hari ini. Kak Rusmi minta maaf. Semoga yang Kak Rusmi jelaskan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.